Halo, selamat datang di channel saya. Baik, kali ini saya ingin mencoba membuat ramalan cinta bertemakan atau berjudulkan apa yang dia pikirkan tentangmu saat ini. Bisa ini energi untuk kalian yang lagi bersama, bisa energi untuk kalian yang uh, lost contact, LDR, beberapa kayak minim komunikasi mungkin. Kalian bisa join di video ini ya. Tapi kembali lagi, karena ini energinya general, ya saya pastikan bisa resonate, bisa enggak. Kembalikan kepercayaan kalian itu tertinggi kepada Tuhan yang Maha Esa, atau kembalikan kepada Tuhan kalian semua ya. Karena hakikatnya dalam kehidupan ini hanya Tuhan yang bisa memberikan jawaban seutuhnya dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjalani sebuah kehidupan di dalam ujian-ujian yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Baik, di sini kita akan mencoba shuffle kartunya ya teman-teman, untuk melihat apa yang dia pikirkan padamu saat ini. Oke, kita mau mencoba ya melihat apa yang dia pikirkan tentangmu saat ini. Kita ambil yang di atas. Oke, beberapa mungkin gini ya. Di dalam sebuah hubungan asmara kalian, itu kayak sudah, atau beberapa itu kayak minim banget lah komunikasi, nyaris nggak ada pertemuan. Dia kayak was-was di sini. Dia kayak penasaran kabar kalian, tapi kayak dia nggak ada keberanian atau nggak ada kemampuan untuk do something action. Dia hanya bisa kayak apa ya, diam dalam posisinya sembari dia kayak melihat kalian atau membayangkan atau memantau kalian dari kejauhan. Karena kayak dia nggak ada power untuk menunjukkan batang hidungnya di depan kalian. Makanya dia saat ini kayak bahasanya tuh kepo, kayak nggak nyaman lah dengan posisi dia saat ini. Karena apa? Karena di sini saya melihat kayak ada sesuatu informasi yang dia nggak dapatkan tentang kalian seutuhnya. Makanya saya melihat beberapa dari energi dia itu kayak dia cemas, dia berpikir keras juga. Kayak gini loh, mungkin dia ada harapan, dia ada pikiran tentang kalian. Cuma dia kayak nggak ada apa ya namanya, nggak ada keberanian atau nggak ada dorongan untuk memulai komunikasi. Dia kayak bahasanya saya bilang gini, entah dia bisa sembunyi atau dia kayak di posisi dia, tapi saya pastikan dia nggak tenang. Hari-hari dia kayak nggak tenang di sini. Apakah dia ada rasa bersalah atau enggak, kita lihat nanti ya untuk energi keduanya. Terus kita ambil lagi di sini untuk melihat oke. Kenapa dia berpikir seperti itu tadi, seperti yang saya sampaikan di kartu yang saya sudah ambil tadi. Karena di sini saya melihatnya gini ya, beberapa. Dia itu kayak masih, dia saya pastikan 90% nggak bisa membohongi perasaan dia. Dia kayak ada perasaan yang memang cukup besar. Andai kata kalau saat ini kalian sama dia itu berpisah, itu saya melihat di dalam perpisahan itu kayak kenyataan atau fakta itu mengajarkan bahwa keberadaan kalian itu sebenarnya sangat berarti untuk kehidupan dia.
Mungkin bisa jadi saat ini dia tuh kayak berusaha untuk apa ya bahasanya kayak memberanikan diri atau mengumpulkan niat dan keyakinan untuk do something action, katakan kayak mengutarakan dari isi hatinya. Ini kayak ketulusan ya. Benar-benar dia kayak ibarat kata buku ya yang sudah penuh catatan, penuh tulisan, itu dia berusaha tutup dan ingin membuka katakanlah kayak lembaran baru bersama kalian, entah itu komunikasi baru atau awal dalam hubungan baru. Ini masih keinginan yang saya lihatnya seperti itu dan besar di sini energinya. Karena dia nggak bisa ngebohongin hati dia. Dia sangat butuh energi kalian di dalam kehidupannya. Kurang lebih seperti itu ya. Ketulusan dia kayak untuk apa ya? Misal gini, kalau mungkin beberapa dari kalian tuh bertanya, ah masa iya dia sudah giniin saya, dia sudah ninggalin saya, dia sudah mungkin bahagia dengan pasangan barunya. Saya pastikan beberapa yang sefrekuensi, yang seenergi, saya bisa jawab enggak. Karena apa yang didapatkan dengan kalian itu enggak dia dapatkan di seseorang yang lain. Makanya di sini saya memang melihat kayak ketulusan, keseriusan dia itu mungkin saat ini mulai terasa atau mulai muncul atau mulai timbul di dalam sebuah hubungan asmara kalian. Oke, ini saya perlebar untuk memudahkan untuk pengambilan energi lagi. Ini yang syaratnya seperti itu, yang dia pikirkan lah tentangmu saat ini itu seperti itu. Dia kayak dibilang nyesel ya, dia sangat nyesel sebenarnya. Hanya saja kayak waktunya mungkin kalau dia memulai entah itu komunikasi, entah itu pertemuan, dia harus mengumpulkan niat ya, atau mengumpulkan keyakinan. Lebih tepatnya dia harus mengumpulkan sebuah keberanian. Karena mungkin beberapa dia yang sudah pernah melakukan kesalahan, mungkin beberapa bukan kalian tapi energi si dia ini, teman-teman. Saya melihatnya seperti itu. Dan barulah dia menyadari betapa berharganya kalian di dalam kehidupannya, di dalam sebuah hubungan asmaranya, setelah mungkin ada satu momen hubungan kalian sudah tidak lagi berjalan, baru dia teringat atau baru dia mengingat akan sebuah permasalahan atau perjalanan asmara kalian sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita coba lihat lagi ya. Yang pertama dia kayak berusaha menggali informasi tentang kalian, berusaha mencari tahu, tapi kayak keinginan itu berusaha mencari tahu, berusaha menggali informasi, tapi effortnya untuk bertemu, munculin batang hidungnya di depan kalian itu masih belum ya. Dan saya pastikan saat ini dia kayak apa ya, perasaan kangen itu ada. Dan mungkin juga beberapa one day ya, mungkin suatu saat nanti dia, saya pastikan beberapa akan do something action ya, memulai sebuah pergerakan, memulai sebuah langkah, yaitu kayak berusaha untuk mungkin menciptakan sebuah usaha, yaitu kayak dia ingin memperbaiki sebuah komunikasi dan hubungan. Dia ingin, ibarat kata ingin membuka hubungan, menciptakan hubungan dari nol, ingin membuka lembaran baru, tapi dia butuh waktu. Nggak instan, nggak bisa ditebak untuk bulan ini atau minggu ini, itu belum terlihat. Karena ini energinya kayak, bahasa saya itu kayak landai ya, soft banget pergerakannya. Nggak kelihatan on fire, itu kayak energi kalem banget. Ini yang saya lihatnya seperti itu. Dia kayak ya beberapa ya, itu sangat ingin dia memperbaiki sebuah hubungan dengan kalian. Karena poinnya ya memang itu tadi, kalian gak tergantikan. Entah yang dikenang dia itu perhatian, kasih sayang,
atau sesuatu yang bisa dibanggakan lah dari kalian, itu memang dia nggak dapatkan di seseorang wanita atau laki-laki lain. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, ibarat kata dia kayak apa ya? Ingin ibarat saat ini hubungan asmara kalian itu kayak gelap gulita. One day dia ingin kayak memberi lampu di dalam sebuah hubungan asmara kalian supaya bisa bersinar kembali, walaupun saat ini belum dia langkahkan kaki ke arah sana, tapi minimal saya melihat kayak tujuan atau harapan dia ke arah memperbaiki hubungan itu masih besar dan ada. Ini yang saya lihatnya seperti itu. Terus apa yang dia pikirkan selanjutnya di sini? Oke. Oke, ini cukup gini ya. Dia memang benar-benar gak bisa ngebohongin perasaan atau hatinya. Dia mencintai kalian. Walaupun dia gak mengucap, walaupun dia pernah menyakiti, walaupun dia pernah menyelingkuhi kalian. Itu tadi ya, kebahagiaan bersama kalian. Walaupun gak terlihat mewah, walaupun terlihat sesederhana mungkin, itulah yang masih membekas dalam benak dia sampai saat ini, yang gak bisa terlupakan. Andai kata pun kalian tuh sudah berpisah setahun, 2 tahun, sampai mungkin bertahun-tahun, saya melihatnya seperti itu. Ini untuk energi seseorang yang memang mungkin bersama kalian tuh kayak sama sekali gak ada komunikasi. Sama sekali ya. Di saat menjelang kalian berpisah, di saat menjelang kalian dia menjauh dari kalian atau kalian menjauh dari dia, sampai detik ini kalian melihat video ini, itu gak ada komunikasi sekali. Ya mungkin kalian berpikir ya kayak mustahil dia berpikir seperti ini, karena kayak tanda-tandanya pun secuil pun gak ada. Tapi ya mungkin ini yang terjadi. Kalau perasaan siapa yang tahu? Ibaratnya di dalam lautan, kalian bisa selami, bisa ukur dalamnya hati manusia, apakah kalian bisa tahu? Hanya Tuhan dan pribadinya yang tahu. Dia ingin memang mempunyai sebuah hubungan itu kayak stabil kembali dengan kalian. Dia nggak bisa sampai kapanpun, bahkan mungkin sampai akhir hayat dia nggak bisa membohongi perasaan dia. Mungkin dia bisa apa ya, bahasanya bisa mendinai, bisa berpura-pura. Tapi sampai kapan dia akan mendinai pikirannya? Sampai kapan dia akan berpura-pura membohongi perasaannya? Biarlah dia yang tersiksa dengan keadaan dia sendiri. Setidaknya kalian sudah tahu lewat energi ini betapa tersiksanya energi dia tanpa kalian. Ya mungkin itu tadi seperti yang saya bilang, terlihat mustahil apa yang saya sampaikan. Karena apa? Karena mungkin di dalam dunia nyata kalian gak terjadi seperti ini. Bahkan dia kayak menjauh, gak ada kabar sama sekali bertahun-tahun, berbulan-bulan. Tapi kembali lagi seperti yang saya katakan, hati seseorang siapa yang tahu. Mungkin saya bisa mengambil energinya ini dan saya bisa bacakan kepada kalian atau di hadapan kalian semua, teman-teman. Oke. Dan kita lihat lagi. Mungkin sepeninggalnya atau terlepasnya hubungan bersama kalian, dia juga berusaha dekat dengan si A, si B, si C, berharap dia mendapatkan lebih lah, berharap misal kalian itu nilainya 10 misalnya, dia berharap itu kayak bisa mendapatkan 15 sampai ke atas di seseorang yang lain. Awalnya dia kayak benar-benar ingin membuka lembaran baru dalam kehidupannya tanpa kalian, karena menurut dia itu kayak ya kalian sudah masa lalu, hubungan dengan kalian mungkin beberapa sudah berakhir. Tapi asal kalian tahu, sampai kapanpun itu dia kayak mendapatkan energi kayak itu tadi, kesulitan. Sampai detik ini saya pastikan 100% dia gak menemukan seseorang yang cocok bersanding atau berdampingan dengan dia. Mungkin kalau kalian berkata gini, enggak, saya kemarin melihat atau saya pernah melihat dia bahagia tuh kelihatannya sama pasangannya.
itu kan dari sudut pandang kalian. Kalian nggak tahu kondisi yang sebenarnya dalam kehidupannya. Bisa saja dia berpura-pura supaya biar terlihat dia itu kayak enjoy, supaya biar dia itu terlihat kayak nggak ada beban, nggak terlihat memikirin kalian. Tapi ya itulah keadaannya, atau itulah kenyataannya. Dia kayak terbebani dengan keadaan dia. Mau cari yang serius, mau cari yang tulus aja kok sulit. Karena apa? Karena mungkin dia sudah menyia-nyiakan seseorang yang tulus mau bersanding mendampingi kehidupan dia. Tapi dia kayak waktu itu dibutakan mata dan hatinya. Diujilah oleh semesta, dihadirkanlah orang baru. Dia kayak kepincut dengan seseorang yang baru. Pada akhirnya seseorang yang baru itu kayak menghantarkan dia kepada jurang kehancuran. Dan sampailah berada di titik saat ini dia kayak merasa hancur. Kurang lebihnya seperti itu yang saya bisa lihat. Ya teman-teman. Dia memang terbebani banget di sini. Berat banget dia jalan. Berat banget dia lalui. Bikin capek, bikin lelah. Ini mood dia itu saya pastikan berubah-ubah. Nggak tenang, nggak nyaman. Mungkin sometimes dia kayak bisa marah-marah sendiri dengan keadaan dia. Kurang lebihnya seperti itu. Terus apa yang dia pikirkan lagi di sini? Nah, ini gini. Memang di dalam sebuah hubungan asmara kalian sebelumnya bersama dengan energi si dia ini, dia pernah atau dia sempat, dan ini sudah menjadi fakta ya, kebenaran yang terungkap. Dia lebih memilih waktu itu kayak misal gini ya, atau di sini tuh kayak posisi hubungan yang murni, tulus, penuh kesetiaan, dan di sini hubungan toxic banget ya. Covernya aja bagus, dalamnya itu kayak penuh bara api. Dia lebih memilih ini waktu itu, dan dia memutuskan untuk pergi dari kalian. Dia pikir seseorang yang dia pilih ini seseorang yang terbaik. Pada akhirnya ya memang seseorang ini yang menghantarkan kepada dia ke dalam jurang atau lautan yang amat sangat dalam, dan dia sangat sulit untuk keluar dari ini semua. Kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, yang saya lihat memang seperti itu yang dia pikirkan. Terus kita coba pancing energi positif yang hadir lagi, ada nggak di sini ya? Tentang dia untuk kalian. Ini yang saya lihatnya seperti itu. Kita coba lihat lagi. Oke, mungkin beberapa saya melihat dari dia mulai tersadar ya. Mulai dia kayak menyadari akan kesalahan dia. Dia berusaha untuk memperbaiki keburukan dia. Dia lebih berusaha mungkin beberapa meningkatkan hubungan dia kepada Tuhannya, memperbaiki hubungan dia kepada Sang Penciptanya. Karena apa? Ibarat dia itu mendapatkan permasalahan itu benar-benar kayak dimentokin gitu. Dihadapkan dengan sebuah hubungan yang benar-benar kayak melelahkan, capek, dan nggak bisa untuk membuat dia nyaman atau tenang saat ini. Harapan dan keinginan dia itu kayak hancur ya, atau amburadul. Dia mengharapkan A, tapi yang terjadi dalam kehidupan dia itu bisa Z. Itulah yang saya bisa lihat untuk energi si dia saat ini. Ya saya pastikan dia nggak nyaman. Tapi kayak dia tuh sudah tahu loh kesalahan dia fatal memang. Dia kayak
lebih banyak untuk energi positifnya di sini yang sehatnya kayak cukup bagus ya. Dia lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dia kayak mungkin yang sebelumnya itu dia nggak pernah berdoa, nggak pernah mendekatkan diri, sampailah berada di titik dia diuji, dia diberikan ujian yang seperti ini, baru dia ingat Tuhannya. Dia kayak berusaha untuk mendekatkan diri supaya bisa mendapatkan solusi atau jalan keluar atas permasalahan yang dia hadapi. Oke, kita lihat lagi di sini. Oke. Dia gini ya. Mungkin dia berpikir saat ini kalian tuh kayak sudah bahagia tanpa dia. Kalian kayak dia pikir itu benar-benar ya bahagia di saat hubungan ini benar-benar berakhir, dan dia kayak dihantui dengan rasa bersalah. Andai kata dia dulu tidak menghancurkan hubungan, mungkin dia posisi kebahagiaan kalian ini bisa diisi bersama dia. Itulah yang sampai detik ini atau sampai saat ini membuat dia itu kayak sulit banget memaafkan dirinya. Sekali lagi, ini untuk teman-teman dari energi dia yang memang sudah lost contact, sama sekali nggak ada komunikasi, bahkan kabar pun kalian nggak tahu. Ini yang saya lihatnya seperti itu. Keadaan ujian hari demi hari ini cukup menyiksa untuk dia ya. Sangat menyiksa untuk dia. Terus kita lihat lagi apa yang dia pikirkan tentangmu, dan nanti kalau ada waktu kita coba lihat ya apa yang akan dia lakukan. Oke, di sini gini yang saya lihat. Dia berpikir dalam benak atau dalam pikirannya. Dia itu kayak ingin banget. Ini misalnya gini ya, kalau kalian lihat di kartu tarot saya. Posisi dia saat ini tenang, misalnya di tempatnya sana. Tapi ada yang dia pegang atau ada yang dia genggam, yaitu apa? Penyesalan, permintaan maaf, harapan kesempatan kedua. One day one time, dia akan berusaha untuk datang kepada kalian. Saya pastikan energinya itu kayak hampir 80%. Saya nggak bisa tebak waktunya kapan ya, karena ini energinya random banget ya, atau general banget. Kalau personal lain cerita, karena ini energinya random, energi benar-benar banyak orang. Saya pastikan 80% mungkin dia akan berusaha meminta maaf. Bukan mungkin, tapi saya melihatnya dia akan meminta maaf. Kalau kita lihat dari energi alur pertama tadi, itu dia akan meminta maaf. Dia akan memberanikan diri pada masanya nanti untuk meminta maaf, minimal meminta maaf atau mengakui kesalahan dia. Dan beberapa, kalau harapan dia ya pastinya bisa ada kesempatan menjalin hubungan bersama kalian lagi. Kurang lebihnya seperti itu di sini. Yang saya bisa ambil energinya atau yang saya bisa bacakan di depan kalian semua teman-teman. Kalau di posisi dia aja saya pastikan nggak enak banget ya. Nggak enak banget itu seperti apa ya? Karena kayak tersiksa gitu loh. Kayak dilema juga dia. Ibarat kata ya, kalau ludah yang sudah diludahkan ke tanah itu masih ada, mungkin dia bisa jilat lagi. Tapi sayangnya mungkin beberapa itu sudah mengering. Ya ibarat kata sesuatu yang terjadi itu kayak sudah menjadi nasi, sudah menjadi bubur. Dan itu sangat menyiksa untuknya. Terus apa yang dia pikirkan lagi tentangmu saat ini ya. Ini kita bicara saat ini. Nah, ini gini. Ini bisa kalau ada anak ya. Atau gini. Misal kalau kalian bercerai dan ada anak. Ini bukan pasti tapi opsi ya. Dia kangen ya. Kangen.
memori-memori atau kenangan-kenangan di masa lalu bersama kalian. Dan dia bingung hari-hari dia kok seperti ini, nggak seperti dulu lagi. Dulu mungkin dia penuh kebahagiaan karena kalian kayak mungkin beberapa tulus mencintai dia. Setelah dia memutuskan pergi dari kalian, yang dia dapat kayak hanyalah kebahagiaan semu atau kebahagiaan fana, kayak fata morgana gitu loh. Dilihat dari jauh kelihatan kayak air, tapi kalau dia dekati lebih dekat, lebih mendalam lagi, kayak itu kayak lautan api ya, atau padang pasir. Itulah yang dia pikirkan dalam kehidupan dia saat ini. Lebih enak bersama kalian ketimbang kehidupan dia saat ini. Hanya saja kayak gini ya, kalau untuk kembali lagi dalam waktu dekat ini, mungkin itu terlihat belum. Karena apa? Karena saya melihatnya itu kayak nggak mudah dia untuk kembali lagi, karena mungkin besarnya dosa-dosa dia kepada kalian, besarnya rasa bersalah dia kepada kalian. Itu amat sangat mendalam, apalagi kalau dia meninggalkan kalian tuh ada anak. Nah itulah kayak karma, dia bayar kontan dalam kehidupan dia saat ini. Kurang lebih seperti itu di sini ya teman-teman. Betapa tersiksanya dia. Dikata kalau mungkin kalian ini posisi ginilah, ibarat kata ya, dulu kalian menghadapi kesedihan itu misal 1 sampai 160, dia saat ini bisa ke angka 80. Terus kita coba lihat lagi apa yang dia inginkan ya. Setelah apa yang dia pikirkan, apa sih keputusan dia di dalam sebuah hubungan bersama kalian ya. Ini yang akan dia lakukan ya. Terlepas itu masih dia pikirkan atau ada effort nantinya, kita coba lihat di sini apa yang dia akan lakukan. Oke, yang dia lakukanlah untuk saat ini, yang bisa dia lakukan itu cuma satu. Dia hanya bisa merenungi kesalahan dia. Dia hanya bisa merenungi, katakanlah kayak kesalahan atau sesuatu yang fatal yang pernah dia ciptakan, itu dia hanya bisa renungi. Dan hari-hari ini melelahkan banget loh. Tanpa dia sadari kayak hampir mirip-mirip dia kayak tertekan secara fisik, batinnya ya. Kalau fisiknya mungkin aman, tapi batinnya dan pikirannya itu saya melihatnya kayak tertekan. Terus kemudian apa yang dia lakukan? Oh, lagi-lagi di sini saya melihat penyesalan. Dia menyesali banget. Dia dihantui dengan rasa bersalah banget. Dia telah menyakiti hati kalian, melukai hati kalian. Kayak seolah-olah dulu dia di saat dia menyakiti, kayak dia nggak mengenal dosa. Tapi saat ini setelah dia tersadar, kalau dia lebih besar menyadari dia itu seseorang yang berlumuran atau berlumpur dosa dalam kehidupan dia. Ya, poin positifnya saat ini cuma satu yang saya bisa sampaikan. Mungkin dengan adanya kejadian seperti ini, dia tinggalin kalian, dia hianati kalian. Itu ada hikmah untuk dia. Dan ada hikmah untuk kalian. Mungkin hikmah untuk kalian apa? Kalian jangan terlalu mencintai seseorang atau ciptaan dari Tuhan kalian secara berlebihan. Itulah hikmah yang harus kalian ambil atau yang bisa kalian petik. Dan hikmah untuk dia, satu, mungkin dia dituntut untuk berpikir ya, kalau ada seseorang yang tulus sudah mau mendampingi atau sudah mau menerima kekurangan dan kelebihan dia, hendaknya jangan disia-siakan. Kurang lebihnya seperti itu. Dia menyesal ya di dalam keadaan dia, entah posisinya itu dia berada di mana saat ini. Mungkin sesekali ada yang bisa mungkin sebagian ada yang bisa kalian pantau
kalau posisi dia itu masih terjangkau dari kalian. Ada yang memang kalau sudah LDR nggak tahu batang hidungnya saat ini. Ya inilah mungkin beberapa yang dia rasakan atau yang dia pikirkan tentangmu saat ini. Sungguh menderitanya dia. Oke, terima kasih banyak.